Oke, baiklah. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara melakukan penginputan pendapatan pada aplikasi Siskudes versi 2.0.2. Namun sebelum itu, bagi Anda yang belum paham mengenai pendapatan, saya akan mencoba mengulas atau mengingatkan kembali terkait tentang kelompok dan jenis pendapatan. Kelompok dan jenis pendapatan sendiri seperti apa yang tertuang dalam APBDes itu diatur dalam Permendagri 20 tahun 2018 sebagai dasar pengelolaan keuangan desa yang terbaru. Untuk tepatnya itu ada di pasal 11 ayat 2. Nah, dikatakan bahwa pendapatan itu terdiri atas 3 kelompok ya. Yang pertama itu ada pendapatan asli desa, kemudian ada pendapatan transfer, dan pendapatan lain. Dalam 3 kelompok pendapatan ini kemudian diplotkan lagi menjadi beberapa jenis pendapatan. Untuk pendapatan asli desa sendiri, untuk pendapatan yang pertama, untuk kelompok pendapatan yang pertama itu dibagi menjadi 4 jenis pendapatan. Yang pertama itu ada hasil usaha, kemudian ada hasil aset, yang ketiga ada swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya. Kemudian untuk pendapatan transfer sendiri, itu diatur dalam pasal 13 ayat 1 ya. Itu dibagi menjadi 5 pendapatan. Yang pertama itu ada dana desa, kemudian ada bagi dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota, kemudian ada alokasi dana desa, kemudian ada bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan yang terakhir ada bantuan keuangan dari APBD kabupaten kota. Dan yang terakhir untuk kelompok pendapatan lain itu diatur dalam pasal 14 ya. Di sini disebutkan ada 6 jenis pendapatan ya. Untuk pendapatan lain itu ada penerimaan dari hasil kerjasama, kemudian ada penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, atau mungkin kita sering menyebutnya dengan dana CSR ya. Kemudian ada penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Kemudian ada koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya. Mungkin bagi Anda yang paham dengan akuntansi, ini biasanya disebut dengan rekonsiliasi bank ya. Kemudian ada bunga bank, dan yang terakhir ada pendapatan lain desa yang sah. Tentunya antara Permendagri tahun 2015 nomor 20 ini akan sejalan dengan apa yang tertuang dalam Siskudes versi 2.0.2. Nah, untuk langkah-langkah menginput pendapatan dalam aplikasi Siskudes itu caranya cukup mudah. Anda tinggal masuk saja ke aplikasi, kemudian pilih menu data entry, pilih penganggaran. Setelah itu isi data anggaran. Dalam isi data anggaran sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu ada kegiatan pendapatan, ada belanja, pembiayaan 1, dan pembiayaan 2. Untuk kali ini kita akan menginput pendapatan ya. Kita pilih desa dulu untuk melakukan penginputannya, kemudian kecamatan kita pilih di sini. Setelah itu kita masuk di pendapatan. Kita coba klik di sini, masih kosong ya. Untuk mempermudah saya menjelaskan, saya sudah buatkan simulasi ya, simulasi pendapatan. Cukup simpel ya, tapi ini sudah memuat dari 3 kelompok jenis pendapatan seperti apa yang disebutkan dalam pasal 11 tadi, Permendagri 20 tahun 2018 ya. Di sini ada pendapatan asli, kemudian ada pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Nah, untuk melakukan penginputan caranya cukup mudah. Anda tinggal tambahkan saja, kemudian pilih yang pertama kita akan menginput pendapatan asli desa,
kemudian kita klik 2 kali, setelah itu kita pilih untuk jenisnya hasil usaha desa. Di sini ada nama objeknya itu bagi hasil BUMDes. Kita klik saja, kemudian kita simpan. Di sini anggaran masih kosong ya. Nah, untuk melakukan penginputan, Anda tinggal klik saja 2 kali. Setelah itu klik tambah. Kita copy paste saja dari sini untuk keterangannya. Kita copy paste. Setelah itu untuk satuannya 1 tahun. Untuk harga satuan atau jumlahnya kita ambil saja dari sini. Kita rubah saja. Untuk simulasi pendapatan manualnya kita jadikan number. Untuk bisa kita copy paste ya. Karena aplikasi Skudes tidak mengenal tanda koma. Kemudian paste, sumber dananya kita pilih pendapatan asli desa. Kemudian kita simpan. Sudah masuk untuk bagi hasil BUMDesnya. Setelah itu kita klik RAP kembali di atas sini. Kemudian kita tambahkan, kita akan memasukkan di yang kedua ya, untuk pendapatan transfernya. Kita klik kodenya, kemudian pendapatan transfer. Kita pilih yang pertama, dana desa, kemudian pilih, kita simpan. Setelah itu kita arahkan kursor ke dana desa. Kita klik 2 kali, setelah itu kita tambahkan. Kita untuk mempercepat, kita copy paste saja ya. Kita copy paste di sini, kemudian untuk jumlah satuannya 1 tahun. Setelah itu untuk harga satuannya kita copy saja dari simulasinya. Setelah itu untuk sumbernya kita ambil dari dana desa atau APBN ya. Kita kembali lagi ke RAP. Setelah itu kita tambahkan, pilih kodenya, kita tambahkan yang kedua bagi hasil pajak dan retribusi, kemudian kita pilih, kita simpan. Sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tambahkan lagi sampai semuanya terisi ya. Kita copy saja 1 tahun. Setelah itu untuk harga satuannya sama kayak tadi ya, kita tinggal copy saja di sini untuk jumlahnya. Saya percepat saja ya. Simpan, kemudian kita kembali lagi, pilih kodenya untuk alokasi dana desa. Kita klik 2 kali, kemudian kita tambahkan, kita copy, kita pastekan, kemudian di jumlah satuan kita isi dulu 1 tahun, kemudian kita copy lagi, kembali ke simulasi lagi, kita copy. Setelah itu kita alokasi dana desa, kemudian kita simpan, kemudian kita kembali, kita tambahkan yang terakhir ya, di kelompok transfer itu ada di sini bantuan provinsi. Kita klik bantuan keuangan dari APBD provinsi, simpan, kemudian kita tambahkan, kita copy, satu tahun. Itu harga satuannya kita ambil di sini. Untuk sumber dananya dari bantuan provinsi kita simpan. Setelah itu yang terakhir kita tambahkan untuk pendapatan bunga bank ya. Bunga bank ini dalam 1 tahun 120.000, artinya kalau kita bagi 12 ini berarti 10.000 ya per bulan yang masuk ke dalam rekening. Ini hanya simulasi ya, sebagai contoh saja. Kita tambahkan, kita masukkan yang pendapatan lain, kemudian ada bunga bank, kita klik 2 kali, kemudian pilih simpan, kita klik lagi 2 kali, kita tambahkan bunga bank, copy paste. Setelah itu ini dibuat 12 bulan ya.
10.000 keluarga. Bisa 1 tahun misalnya 120.000 bisa sih langsung 1 tahun misalnya. Ini hanya contoh saja. Kita simpan. Nah, kita kembali ke RAP. Nah, ini udah masuk semua ya. Untuk seluruh pendapatannya dari pendapatan asli, transfer dan lain. Ini untuk jumlahnya 1.500.000 sekian ya. Harusnya sama dia dari simulasi. 1 miliar sekian sama ya. Nah, untuk mengetahui hasilnya dari kelompok atau pendapatnya yang kita masukkan ke dalam aplikasi Sikudes, Anda tinggal cetak saja. Nah, ini sudah masuk semua ya. Ini untuk penginputannya menyesuaikan dengan desa Anda masing-masing ya. Ini udah masuk semua. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan terkait langkah-langkah penginputan pendapatan dalam aplikasi Sikudes. Cukup mudah ya. Saya akhiri saja, saya ucapkan terima kasih.